Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Furjan. Saya Muhammad Aziz Antoni. Saya Muhammad Yafi Dirham. Saya Ahmad Rainur Ripli. Saya Sentrius Garisi. Baik, apa itu korespondensi atau surat menyurat? Korespondensi atau surat menyurat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Sedangkan dalam arti luas, komunikasi merupakan proses penyampaian pendapat, pesan, atau lambang yang mengandung pengertian antar perseseorangan atau golongan. Surat. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan dari pihat lain untuk menyampaikan berita. Dengan demikian, jelas bahwa surat sangat penting artinya dalam membantu memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Bentuk komunikasi tertulis lainnya yang sering digunakan selain surat adalah memo, laporan, dan lain-lain. Untuk membantu kelancaran komunikasi tertulis, maka prinsip yang harus diterapkan adalah 7C, yaitu lengkap, ringkas, pertimbangan, konkret, jelas, sopan, dan benar. Fungsi surat. Surat berfungsi sebagai satu, wakil dari pengirim, penulis, dua, bahan pembukti, tiga, pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut, empat, alat pengukur kegiatan organisasi, lima, sarana memperpendek jarak, fungsi abstrak. Syarat surat. Syarat surat berfungsi sebagai surat yang baik adalah satu, objektif dan bukan subjektif. Yang kedua, sistematis, susunan isi surat. Yang ketiga, singkat, tidak bertele-tele. Yang keempat, jelas, kepada siapa, dari mana, tentang apa. Yang kelima, lengkap isinya. Yang keenam, sopan. Yang ketujuh, wujud fisik yang menarik, kualitas kertas, bentuk surat, ketikan, dan sebagainya. Untuk menghasilkan surat yang memenuhi syarat seperti yang telah diutarakan, maka penulisannya pun perlu memenuhi syarat, yaitu satu, menguasai permasalahannya, dua, menguasai bahasa tertulis, tiga, memiliki pengetahuan tentang surat menyurat. Macam-macam surat. Satu, menurut wujudnya. A. Kantor pos. B. Warjat pos. C. Surat bersampul. D. Memorandum dan nota. F. Telegram. G. Surat pengantar. Macam-macam surat menurut tujuannya. Yang pertama, ada surat pemberitahuan. Yang kedua, surat perintah. Yang ketiga, surat permintaan. Yang keempat, surat peringatan. Yang kelima, surat panggilan. Selanjutnya ada surat susulan, surat keputusan, surat laporan, surat perjanjian, surat penawaran, pesanan, dan lain-lain. Macam-macam surat. Tiga, menurut sifat isi dan asalnya, surat dinas, surat niaga, surat pribadi, surat yang isinya masalah sosial. Empat, menurut jumlah penerima surat biasa. Untuk satu orang, pejabat atau organisasi, surat edaran. Untuk beberapa orang, pejabat, organisasi, surat pengumuman. Untuk sekelompok masyarakat. Macam-macam surat. 5. Menurut keamanan isinya. Surat sangat rahasia, surat rahasia, surat biasa. Yang keenam, menurut urgensi penyelesaiannya. Surat sebagai segera, surat segera, surat biasa. Yang ketujuh, menurut prosedur pengurusnya. Surat masuk, surat keluar. Yang kedelapan, menurut jangkauannya. Surat item, surat ekstern. Bahasa surat. Satu, bahasa praktis. Maksudnya adalah menggunakan kata yang minim dapat dimengerti artinya oleh penulis surat. Yang kedua, menulis maupun menggunakan kata tersebut. Tiga, kata yang dipergunakan sederhana, umum, bukan kata daerah, asing, dan lain-lain.
Bahasa surat, dalam surat menyurat, gaya bahasa sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu persoalan yang akan dikemukakan di dalam surat, misalnya instruksi, pemberitahuan, permohonan, dan sebagainya. Langkah-langkah dalam menyusun surat. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, mengadakan pencatatan atau inventarisasi terhadap masalah-masalah yang dikemukakan di dalam surat, termasuk mengumpulkan referensinya. Yang ketiga, menyusun masalah pada butir secara sistematis, sesuai dengan kaitan dan urutan. Yang keempat, masalahnya menguraikan atau menjabarkan butir ke dalam kalimat surat. Dalam hal menyusun surat, satu anjuran atau saran yang sebaiknya selalu diingat yaitu agar penyusun surat menetapkan diri sebagai pihak yang akan menerima, agar dapat membayangkan apa sekitarnya yang akan terjadi. Seandainya penyusun menerima surat tersebut, hentikan untuk sementara waktu kegiatan menyusun surat kalau penyusun sedang dalam keadaan tidak konsentrasi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengiriman surat. 1. Bagian surat. Hal ini penting diketahui sebab setiap bagian surat mempunyai arti dan fungsi yang berbeda. 2. Bentuk surat dan teknik pengetikannya. 3. Penyusunan isi surat yang merupakan bagian terpenting dari sebuah surat. Ini menyangkut bagaimana kita menyusunnya. 4. Bahasa yang bagaimana yang sebaiknya kita gunakan. Bagian surat dan fungsinya. 1. Kepala surat atau heading, letterhead, dengan fungsi sebagai alat pengenal atau identitas, alat pemberian informasi seperti iklan pada kantor-kantor tertentu. Yang kedua, surat, tanggal surat berfungsi sebagai referensi, alat pemberian informasi, iklan pada kantor tertentu. 3. Nomor surat dengan fungsi sebagai 1. Alat petunjuk bagi penulis filing. B. Alat pengukur kegiatan kantor yang berhubungan dengan surat pada suatu periode tertentu. 3. Menunjuk unit asal surat. 4. Referensi. 5. Lampiran, suatu petunjuk tentang dokumen yang harus disertakan bersama surat yang bersangkutan. 4. Perihal dengan fungsi sebagainya. 1. Referensi. 2. Petunjuk tentang intisari dari surat secara keseluruhan. Yang ketiga, petunjuk bagi petugas filing. 5. Alamat dalam berfungsi sebagai 1. Petunjuk bagi petugas filing. 2. Petunjuk kemana surat harus disampaikan. Ketiga, alamat luar bila menggunakan amplop berjendela. 6. Salam pembuka. 1. Tanda pembicaraan akan dimulai. Tidak digunakan dalam surat resmi. 7. Isi surat. 1. Memberikan uraian materi pokok dan subjek-subjek lainnya. 8. Salam penutup berfungsi sebagai 1. Tanda bahwa pembicaraan telah selesai. Tidak digunakan dalam surat resmi. Yang ke-9, ada nama jabatan atau penutup surat. Berfungsi sebagai yang pertama, identitas penanggung jawab. Yang kedua, penunjuk bagi petugas filing. Yang ke-10, ada initial. Initial adalah kode nama atau singkatan nama. Pembuatan konsep dan pengetikan. Yang kedua, digunakan untuk memudahkan pemeriksaan kembali apabila terjadi kekeliruan. Yang ke-11, tembusan. Digunakan apabila ada pihak lain yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut. Pedoman dalam menyusun isi kegiatan surat menyurat. Pendiktean. Keterampilan menulis singkat sesuai dengan kecepatan pendiktean perlu dimiliki agar didiktekan dapat terekam atau tertulis dengan cepat dan tepat. Akan lebih baik bila menggunakan stenografi. Mengoreksi. Diharapkan konsep surat dibuat tidak berulang kali sebab
Oleh sebab itu adalah merupakan surat keharusan untuk dapat melakukan tindakan koreksi atas kesalahan magnetik, susunan kalimat, atau pengetikan dalam arti bentuk suratnya. Mendatangkan surat. Langkah terakhir dari kegiatan mempersiapkan surat adalah menandatangani surat yang telah sesuai konsep oleh pimpinan. Pimpinan akan bersedia menandatangani surat yang telah sempurna atau yang tidak mengalami kesalahan. Menggandakan, yaitu suatu kegiatan untuk memperbanyak atau memproduksi suatu naskah. Untuk melaksanakan kegiatan ini, maka perlu pula pengetahuan tentang cara pengoperasian mesin stensil, fotokopi, mencetak dengan menggunakan komputer, dan lain-lain. Menghitung adalah kegiatan penunjuan yang berupa perhitungan-perhitungan yang dapat membantu kelancaran kegiatan lainnya. Dalam melaksanakan bermacam-macam kegiatan kantor, menghitung merupakan kegiatan yang saling menunjang dan tidak berdiri sendiri. Melatinkan adalah keterampilan untuk mengalihbahasakan stenografi menjadi tulisan Latin biasa, baik dengan mempergunakan mesin ketik atau tulisan tangan, agar hasilnya dapat dibaca kembali oleh orang lain secara mudah dan jelas. Bentuk-bentuk surat. Ini adalah contoh bentuk surat resmi atau official style. Bentuk lurus penuh, full block style. Ini adalah contohnya sebagai berikut. Bentuk lurus block style atau modified block style. Kesimpulan. Korespondensi atau surat menyurat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Oleh karena itu, korespondensi merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan setiap waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari dalam kantor. Surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan dari pihak lain untuk menyampaikan berita. Dengan demikian jelas bahwa surat sangat penting, artinya dalam membantu memperlancar tercapainya tujuan organisasi, perlu usaha agar dapat membuat surat dengan baik sebagai penilaian negatif terhadap surat yang akan mempengaruhi pola penilaian negatif dalam organisasi. Terima kasih. Oke, baik. Sekian dari hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.